Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak terkira kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Andes Adi Susilo, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sekaligus sebagai Faculty Advisor dari SMIAGI Universitas Brawijaya. Yang terhormat, Mbak Kartika Widiani, selaku pemateri pada shortcourse kali ini, dan yang saya hormati juga para peserta dari shortcourse hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang telah hadir pada shortcourse dengan judul Geomythology, The Antiquity and Reliability of Urban Legend. Shortcourse kali ini merupakan agenda pertama dari seksi mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia Universitas Brawijaya. Adapun agenda kali ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan pemahaman yang komprehensif mengenai geomitologi sebagai dasar dalam memahami peristiwa geologi yang terjadi pada masa lampau ataupun yang akan datang dengan berdasarkan mitologi yang telah ada. Harapannya setelah shortcourse ini kita semua dapat lebih memahami mengenai geomitologi serta dapat memahami juga bagaimana peran kita sebagai seorang geosaintis dalam memberikan pandangan kepada masyarakat. Saya mewakili teman-teman pengurus SMIAGI Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, serta saya juga mengucapkan mohon maaf jika selama kegiatannya ini nanti ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya kepada Bapak Profesor Dr. Andes Adi Susilo, MSc PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak muncul ini kayak ini, Bang. Apa? Gambarnya saya kelihatan nggak ya saya nih? Nggak muncul saya. Oh iya, sudah. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, alhamdulillah wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya? Halo, cukup jelas ya? Bisa didengar? Bisa, Pak. Oh iya. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, karena masih bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, terima kasih sekali kepada Mbak Kartika atas bersedianya memberikan materi pada kali hari ini, yaitu di shortcut-nya SIAI. Perlu kita ketahui bahwa di Teknik Geofisika UB itu ada beberapa student chapter, yaitu ada SEG, SC, ada IEG, SC, EEPG, FD, dan SMIAGI. Jadi ada 4 paling tidak, walaupun yang lainnya ada. Nah, kali ini yang semuanya ada di bawah naungan IMGF ya, Ikatan Mahasiswa Geofisika Universitas Brawijaya. Dan dalam situ, kenapa? Supaya tidak saling bertumbukan kalau mengadakan acara. Sangat bagus sekali. Ini sedang menulis sebuah bukan materi, tapi akan saya publish mungkin ke koran atau apa, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia itu kalau kita geoscientist mempunyai hukum itu yang the present is the key to the past. Jadi apapun yang terjadi itu terjadilah sebuah periodisitas. Apapun yang terjadi di dunia itu semuanya terjadi secara periodisitas. Dulu pernah terjadi, sekarang pernah terjadi, walaupun periodisitasnya itu tidak selalu
persis, tetapi ada kurun waktu, ada pergeseran. Tetapi itu adalah sebuah periodisitas. Itu yang mungkin perlu kita ketahui sebagai seorang geoscientist, bahwa semuanya itu kan tidak lepas dari itu. Nah, dalam short course ini mudah-mudahan saja nanti Mbak Kartika kan banyak mengulas, saya kira, kenapa sih geometodologi itu sangat penting. Dan itu saya kira sangat-sangat penting sekali sebagai seorang geoscientist untuk memahami, oh berarti dulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang seperti ini. Wah, banyak sekali kalau sedikit saja kalau kita lihat yang lampau, yaitu Gunung Vesuvius yang ada Pompeinya, terjadinya Pompei, letusan Gunung Vesuvius yang melumpuh daerah Pompei, Italia, dan banyak sekali yang lainnya. Kalau kita ke lapangan-lapangan, adanya peristiwa-peristiwa yang hampir sama dengan saat ini, itu menunjukkan adanya. Dan adanya peristiwa saat ini dengan COVID-19 ini merupakan internet connection unstabil, merupakan sesuatu yang mempunyai hikmah yang sangat besar sekali kepada kita semuanya, yaitu adanya penyelenggaraan kuliah online dan kuliah secara daring dan sebagainya yang akhirnya bisa diikuti secara internasional, nasional maupun internasional. Jadi ini adalah membuka cakrawala baru bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu bukan hanya sekitar kampus dan atau sekitarnya. Bahkan sekarang sebetulnya dengan adanya ini kampus Merdeka sangat memungkinkan untuk adik-adik untuk semester depan itu mengambil ke universitas yang lain dengan duduk di rumah atau di kos-kosan atau di rumah, mengambil di UI, di ITB, di UGM, di UPN, atau di tempat-tempat yang lain, beberapa SKS, itu dengan tetap di rumah. Dengan begitu, sehingga kalau tanpa daring kan harus datang di sana, mesti hanya di satu universitas saja. Tetapi dengan adanya daring ini sangat memungkinkan nantinya mengambil mata kuliah dengan kampus Merdeka itu di beberapa tempat. Itu juga sangat menguntungkan sekali. Jadi kita mengambil hikmahnya bahwa proses kejadian ini adalah memberikan hal-hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Saya kira itu saja dari saya. Berharap mudah-mudahan perkuliahan kali ini yang katanya tadi diikuti ada yang dari seluruh Indonesia, itu menambah, bukan menambah, jadi bahkan memberikan wawasan baru bagi kita semuanya, adik-adik semuanya. Tapi mohon maaf, saya mungkin tidak bisa mengikutinya secara terus-menerus. Mungkin habis ini saya juga mohon izin adik-adik dan Mbak Kartika ya. Saya kira itu saja. Ya, saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi, terima kasih dengan WFH bisa mencapai atau bisa menjelajahi semuanya. Semalam saya juga begitu, ada 2 agenda, jam 7 sampai jam 8 ada acara, rapat di suatu tempat, jam 8 sampai jam 9 malam ada rapat lagi di tempat yang lain dengan duduk di rumah saja. Ini akhirnya bisa terlaksana semuanya. Sekali lagi, selamat mendapatkan ilmu dari Mbak Kartika Widyani, mudah-mudahan merupakan ilmu bermanfaat dan merupakan amal jariah untuk Mbak Kartika. Dan bagi adik-adik semuanya, selamat menikmati perkuliahan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Adi Susilo yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami dan memberikan sambutan, dan sedikit banyaknya kata-kata yang telah disampaikan tadi membuka sedikit pikiran kita mengenai apa itu geomitologi.
Pada short course kali ini, kami membawakan tema geomitologi, the antiquity and reliability of urban legends. Kami mengangkat tema ini karena Indonesia merupakan negara yang kental akan unsur budayanya. Banyak seperti legenda, mitos, dan cerita rakyat yang beredar. Namun, apakah semua cerita itu hanya fiktif belaka? Atau memang ada cerita yang membangun kisah tersebut di baliknya? Jadi, untuk mengetahui itu dari sudut pandang geosaintis seperti kita semua, ada yang namanya geomitologi. Geomitologi adalah ilmu yang mempelajari mitos-mitos yang dikaitkan dengan peristiwa alam yang terjadi. Prinsipnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Adi Susilo tadi, the present is the key to the past. Segala sesuatu yang terjadi di masa sekarang juga pernah terjadi di masa lampau. Artinya, itu terulang atau siklus. Nah, beberapa geomitologi yang terkenal di Indonesia ada Nyi Roro Kidul di Ratu Silatula Pantai Selatan, mitologi Danau Toba, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu sesi pemaparan materi. Namun, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri kita, yaitu Kak Kartika Widiani. Berikut adalah CV-nya. Pemateri kita pada siang hari ini adalah Kak Kartika Widiani ST. Beliau merupakan lulusan Teknik Geologi Universitas Pakuan tahun 2019. Beliau semasa kuliah juga aktif dalam organisasi. Antaranya, beliau diamanai sebagai Sekretaris Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia UNPAK pada tahun 2016 sampai 2017. Dan di tahun kedua, pada tahun 2017 hingga 2018, beliau diamanai sebagai presidennya. Selain itu, beliau juga aktif di kepanitiaan seperti student volunteer dari IPA Convex yang ke-41 tahun 2017. Sekarang, beliau bekerja sebagai asisten lecturer mikropaleontologi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, marilah kita sambut langsung pemateri kita, yaitu Kak Kartika Widiani. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Adi. Terima kasih sudah diberikan amanah saya untuk memberikan materi kali ini, membantu teman-teman nih dari SMIAGI Universitas Brawijaya untuk memberikan materi tentang geomitologi pada short course kali ini. Nah, sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman dan Mas Falza sudah memperkenalkan saya. Ya, baik Bapak. Monggo, Pak. Ya, tadi saya sudah perkenalkan, nama saya Kartika Widiani. Saya sekarang selain menjadi asisten dosen di Universitas Pakuan untuk mata kuliah mikropaleontologi, saya juga sebagai tenaga kontrak di LIPI, kebetulan untuk analisis pollen dan limnologi. Oke, itu saja dari saya tambahannya. Lalu saya akan mulai mempresentasikan tentang geomitologi sebagai materi hari ini. Bentar ya. Ini waktunya berapa menit ya? Untuk waktunya sendiri 75 menit, Kak. Sepertinya akan lebih cepat karena tidak banyak yang akan saya presentasikan karena memang geomitologi sendiri tuh di Indonesia jarang sekali dibahas. Oke. Sebelum kita masuk ke presentasinya, saya mau tanya buat teman-teman. Gimana nih? Udah kelihatan ya presentasi saya? Kelihatan kan ya? Pauza.
Ya, kelihatan Kak sudah masuk. Udah kelihatan ya. Sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman sendiri. Apa yang kalian ketahui tentang mitos dan sains? Apa persamaannya deh dari mitos dan sains itu sendiri gitu? Ada yang bisa jawab kira-kira? Mungkin bisa dibantu ya teman-teman, nanti kalau ada yang mau jawab bisa raise hand. Nanti dipersilahkan untuk menjawab dulu. Gitu ya teman-teman, boleh dibantu ya? Ada nggak kira-kira? Yang bisa jawab? Lanjut aja. Tadi ada yang mau jawab? Nggak ada ya? Baik, gini aja. Saya akan mempersingkat aja. Di Indonesia ini, kita kan kental sekali dengan yang namanya pamali gitu. Kalau orang Sunda selalu bilang namanya pamali, atau apa-apa disangkut pautkan dengan mistis gitu. Misalnya kayak pohon aren. Di beberapa daerah di Jawa, pohon aren itu tidak boleh ditebang. Mereka mempercayai bahwa jika pohon aren ditebang, maka penghuni dari pohon aren itu akan menggentayangi satu desa. Padahal, sejujurnya, jika kita teliti melalui sains, secara saintifik gitu ya, sebenarnya pohon aren tersebut adalah tadah air. Jadi, jika pohon aren di suatu daerah itu ditebang, maka suatu daerah tersebut tidak punya tadah air. Jadi, kalau tidak ada tadah air, daerahnya akan menjadi gersang, kekurangan air. Nah, mitos tersebut digunakan untuk sebenarnya bukan hanya untuk menakuti warga atau satu kampung tersebut akan hal yang mistis gitu. Bukan, tapi tujuan utamanya di balik itu adalah untuk menjaga dari ekosistem daerah tersebut. Jadi bisa kita ketahui, sebenarnya kalau kita telisik secara saintifik, sebenarnya hal-hal mitos yang dikaitkan itu sebenarnya tujuannya untuk menjaga. Dan memang hal tersebut sampai sekarang masih sangat cocok untuk Indonesia sebagai warning alarm yang secara alam bawah sadar kita tuh tetap terus kita lestarikan hingga sekarang. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya antara persamaan mitos dan fakta. Balik lagi tadi, mitos itu sendiri kan tadi adalah asumsi dari kita yang kita percayai gitu. Keduanya sains dan mitos itu sama-sama suatu hal yang kita percayai. Tapi perbedaannya adalah kalau mitos kita hanya tahu hal tersebut, seperti tadi contohnya pohon aren tidak boleh tebang. Katanya akan ada makhluk halus yang menggentayangi satu desa. Tapi jika kita memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, kita tuh lebih penasaran apa sih secara logika, secara lebih rasional apakah itu bisa dijawab gitu. Nah, secara saintifik dijelaskan ternyata hal tersebut, pohon aren tersebut tidak boleh ditebang karena sebagai tadah air agar daerah tersebut tidak gersang. Nah, artinya sains tersebut adalah sains sendiri adalah mitos yang dapat diverifikasi. Mitos yang sudah kita dapat verifikasi. Kebenarannya seperti apa? Itulah sains. Oke. Dari sini mungkin teman-teman sudah bisa mencerna ya, apa hubungannya geomitologi dengan sains gitu. Oke. Ini buat teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh langsung aja ditulis pertanyaannya di room chat-nya. Nanti kita di sini diskusi. Saya mau disclaimer juga bahwa saya di sini I'm not an expert. Saya tuh bukan seorang ahli, tapi mungkin kebetulan saya belajar tentang geomitologi ini lebih dulu daripada teman-teman. Jadi kita di sini diskusi. Kalau ada yang menanyakan atau ada yang mau disanggah, boleh monggo. Nanti lewat room chat-nya
boleh ditunjukkan pertanyaannya, terus nanti teman-teman panitia boleh ya nanti membantu saya kalau ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah diskusi, di tengah-tengah saya presentasi pun itu juga boleh. Jadi kita sambil diskusi aja di sini. Ya. Lanjut. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kita kurang sekali mengenal apa itu geomitologi gitu. Kita jarang banget gitu didengar gitu. Geomitologi itu apa sih? Sangat-sangat kurang familiar di telinga kita. Sedangkan di belahan dunia lain, geomitologi itu adalah sebagai salah satu cabang ilmu geologi yang sudah sangat sering digandrungi gitu. Nah, salah satunya menurut Dorothy B. Vitaliano, dia menyebutkan mitos dan geologi itu sangat relate. Dia itu sangat berkesinambungan. Nah, tujuannya kadang itu mitos lokal itu dapat kita cerna, seperti yang tadi sudah saya sebutkan antara persamaan mitos dan sains. Nah, kalau geomitologi itu juga seperti mitos yang dapat kita buktikan secara geologinya tuh bagaimana. Jadi dia dapat membantu memecahkan permasalahan geologi. Jadi misalnya ada suatu kejadian geologi, apakah kejadian geologi ini pada tahun misalnya 400 tahun yang lalu, kita kan belum tahu gitu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu hal-hal tersebut dibungkus dalam bentuk mitos-mitos atau legenda ataupun pamali yang sebenarnya tujuannya hanya untuk membesar-besarkan. Tapi secara saintifik itu kita bisa membuktikannya. Lalu, sayangnya kadang kita mengetahui bahwa geomitologi itu dia cuma cabang ilmu dari geologi. Gitu. Sedangkan sebenarnya geomitologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia adalah ilmu yang harus berkesinambungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Tidak hanya geologi, tapi dia juga harus berhubungan dengan antropologi. Antropologi kita harus menghubungkan dengan manusia pada zaman dahulu itu seperti apa perilakunya. Sosiologinya itu seperti apa. Lalu bahasanya seperti apa, menggunakan ilmu linguistik atau sastra. Kita kan juga tidak mengerti ya, seorang geologis tidak mengerti apa sih kayak bahasa-bahasa, mungkin bahasa Sanskerta yang ditulis dalam babat tanah Jawi atau dalam beberapa buku-buku yang ditulis beberapa empu yang di Indonesia sangat kental seperti Empu Prapanca, Empu Tantular, kita kan tidak mengerti. Nah, tapi sebagai seorang geologis kita juga untuk mitologinya sendiri, untuk memecahkan semua masalah itu kita perlu bantuan dari teman-teman ahli linguistik atau ahli sastra. Lalu arkeologi, seperti manusia purba. Kita untuk membahas manusia purba nih, geomitologinya sudah ketemu. Tapi kita juga butuh bantuan seorang arkeolog. Kita tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dan beberapa cabang-cabang ilmu lainnya. Semua harus terintegrasi satu sama lain sehingga kita bisa berkesinambungan dan memecahkan geomitologi itu sendiri gitu. Secara saintifik. Nah, tadi seperti Pak Adi sampaikan, kan ada kurikulum merdeka ya. Nah, itu juga salah satu hal yang dapat mensupport mata kuliah geomitologi gitu. Jika kita seorang geoscience gitu, ahli geofisika ataupun ahli geologi, ingin belajar geomitologi ya, nanti kita bisa sambil para kurikulum merdeka kita bisa mengambil mata kuliah di antropologi, sosiologi, linguistik, arkeologi ataupun geologi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut saya akan memberikan beberapa contoh di geomitologi yang sudah terkenal di Indonesia. Ini adalah persebaran beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Geomitologi yang ada di Indonesia yang sudah verified, yang sudah dipublikasikan. Karena memang untuk geomitologi sendiri di Indonesia, karena kita kan belajar geologi atau geofisikanya itu adalah yang terapan gitu.
kita tidak belajar geologi secara sainsnya, tapi kita belajar terapannya lebih ke migas atau lebih ke tambang ataupun ke yang lainnya gitu. Sedangkan sebenarnya geologi itu kalau secara saintifik juga bisa mempelajari tentang geomitologi. Di luar negeri, di belahan dunia yang lain juga itu sebagai salah satu hal yang menarik gitu untuk dibahas. Mungkin di Indonesia kita kurang membahas karena ahlinya pun memang jarang gitu ya. Sampai saat ini saya juga masih taunya Pak Eko gitu, Pak Eko Yulianto sebagai supervisi saya waktu saya masih kuliah hingga sekarang. Nah, salah satu yang akan saya bahas itu berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kita akan balik ke zaman tahun 2004. Kalau saya tahun 2004 sudah SD. Saya mau tanya nih teman-teman saya yang kurang tahu nih tentang tahun 2004 ada apa sih di Aceh gitu. Nah, di Aceh itu tahun 2004 terjadi gempa bumi dan tsunami. Nah, gempa bumi dan tsunami ini menelan banyak korban jiwa. Tapi bagaimana di satu pulau yaitu Pulau Simelu yang terdampak akan tsunami ini yang melanda Aceh pada tahun 2004 ini, kenapa korban jiwanya hanya kurang dari 10 orang gitu. Ini menjadi pertanyaan gitu. Bagaimana satu pulau jumlah korbannya kurang dari 10 orang. Sedangkan titik epicentrumnya itu di antara Pulau Simelu dan Pulau Sumatera dengan kekuatan 9,1 gitu. Nah, kita lihat dulu nih. Di mana sih lokasi epicentrumnya gitu. Ternyata kursor saya kelihatan ya. Ternyata lokasi epicentrumnya itu lebih dekat kepada Pulau Simelu gitu, daripada ke Pulau Sumatera. Tapi bagaimana satu pulau ini bisa hanya kurang dari 10 orang, atau saya sebutkan hanya 7 orang, yang menjadi korbannya. Seharusnya korbannya bisa cuma 5 orang, tapi 2 orang ternyata diidentifikasi meninggal gitu, karena dia sebenarnya tahu gitu, ini akan terjadi tsunami, tapi dia kembali ke daerahnya, ke pantai, bibir pantai untuk mengambil dokumen pribadinya, dokumen penting di rumahnya, dan mengambil becak motornya, gitu. Nah, ini identik yang disebut namanya smog. Kalau orang Jawa mungkin lebih kenalnya dengan tembang kali ya. Tembang, kalau orang Sunda ngomongnya pupuh gitu. Kalau di Sumatera, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, lebih dikenal dengan namanya smog. Nah, apa itu smog? Jadi, bagaimana smog ini akhirnya bisa menyelamatkan warga satu pulau ini dari bencana gempa bumi dan tsunami itu. Nah, penelitian dilakukan penelitian ini dilakukan selama satu tahun dari bencana tsunami Aceh itu. Jadi selama 1 tahun dari 2004 hingga 2005, tapi publikasi mungkin sekitar 2006-2007. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dulu pada tahun 1907 terjadi gempa dan tsunami yang dahsyat di pulau tersebut. Berarti kita sebut saja di pesisir pantai selatan di Sumatera gitu ya. Kita sebut saja ada gempa dan tsunami yang dahsyat gitu. Nah, gempa dan tsunami yang dahsyat itu menumbuhkan rasa traumatik yang besar kepada masyarakat di sana. Nah, oleh masyarakat yang selamat akan bencana tersebut, mereka akhirnya membuat yang namanya smog. Smog itu seperti tembang lah. Kalau orang Jawa juga ada, biasanya sebelum tidur, waktu saya masih kecil tuh, orang tua saya selalu nembang atau menyanyikan mocopat. Ya, orang Jawa pasti tahu lah mocopat yang kayak Bapak Pucung kayak gitu. Nah, smog itu sama seperti itu. Nah, smog itu dilestarikan hingga saat ini itu sebagai alat mitigasi bencana yang tidak sengaja dibuat gitu untuk memproteksi warga di Pulau Simelu agar tidak terdampak akan
gempa dan tsunami lagi jika di kemudian hari ada terjadi bencana tersebut. Nah, semong ini, bagaimana sih semong ini bisa dilestarikan? Nah, ternyata semong ini, berdasarkan hasil penelitian Pak Eko kebetulan, beliau menyebutkan bahwa semong ini dilestarikan melalui sebelum tidur, senandung, bercerita gitu kepada anak-anak kecil gitu pada saat itu. Lalu cerita sehari-hari di rumah, atau cerita, nah kalau di Pulau Sumatera, itu di Aceh, kita kan terkenal sekali dengan kedai kopi gitu. Mereka tuh sering sekali nongkrong di warung kopi gitu, hanya untuk saling menyapa gitu dengan orang-orang. Nah itu dari cerita-cerita warung kopi itu kadang juga menjadi senandung bagi anak-anak sebelum tidur. Nah itu yang pada akhirnya pada tahun 2004 ketika sudah terjadi gempa, orang-orang langsung berteriak semong, semong, semong gitu. Semong, semong. Nah, akhirnya sebelum ada gelombang pertama melalui daerah mereka, karena sudah gempa duluan ya, itu mereka sudah langsung lari pergi ke bukit yang lebih tinggi gitu. Karena di semongnya tersebut itu juga diceritakan, saya sebenarnya kurang paham bahasanya, tapi inti dari semong itu menceritakan bahwa jika ada gempa, maka semong datang harus pergi ke daerah yang lebih tinggi. Jadi mereka itu lebih mengenal tsunami itu sebagai semong. Padahal semong itu adalah kalau ditelisik lagi itu alatnya gitu, alat mitigasinya berupa nandung itu, pupuh ataupun mocopat yang tadi saya jelaskan di beberapa daerah gitu. Karena hingga akhirnya pada tahun 2004 terjadilah gempa sebelum gelombang pertama. Mereka sudah menyebutkan semong, 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 dan warga akhirnya pergi ke daerah yang lebih tinggi, sehingga warga yang tidak mengetahui apa itu semong, yang 5 orang pertama yang meninggal itu akhirnya tertelan oleh ombak yang pertama, gelombang yang pertama. Nah, pada gelombang kedua, sebelum gelombang kedua terjadi, nah di semong itu yang bagusnya adalah di semong itu juga dijelaskan bahwa gelombang itu akan terjadi 3 kali. Jadi gelombang pertama sudah terjadi, gelombang kedua belum terjadi itu, 2 orang warga ini pergi meninggalkan bukit lalu turun kembali ke rumah beliau. Kebetulan 2 orang ini bapak-bapak laki-laki semuanya, yang satu pergi untuk mengambil becak motornya, yang satu lagi untuk mengambil surat-surat penting yang beliau simpan. Ternyata belum sempat mereka keluar dari rumah dan untuk pergi lagi ke bukit, semong ini sudah datang, gelombang kedua itu sudah datang. Jadi akhirnya dituliskan di catatan hasil gempa bumi itu, dituliskan korban jiwa, maksudnya itu kurang dari 10 orang atau disebut saja 7 orang. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti karena Pulau Simele ini dia terisolasi selama 1 minggu. Jadi setelah gempa bumi dan tsunami, terisolasi selama 1 minggu tanpa adanya listrik, tanpa adanya alat komunikasi. Jadi ternyata bantuan dari pemerintah itu baru datang seminggu kemudian. Dan pemerintah itu terheran-heran bagaimana bisa cuma 7 orang gitu yang menjadi korban. Nah, dari situ akhirnya semua secara bukan nasional ya, kalau skala nasional berarti seluruh Indonesia ini, skala daerah itu dijadikan alat mitigasi bencana yang secara besar-besaran setelah tahun 2004 itu dikumandangkan untuk diceritakan kepada semua orang gitu. Semua itu sekarang tuh diabadikan lagi gitu. Nah, mungkin jika tahun 2004 tidak ada terjadi gempa bumi dan tsunami ini, maka karena ini kan jaraknya hampir 100 tahun gitu ya. Dari tahun 1907 hingga 2004 hampir 100 tahun itu tetap dilestarikan, itu sebenarnya bisa jadi semong ini tuh hilang gitu. Nah, karena
tahun 2004 terjadi tsunami, sehingga semua ini hingga sekarang terus dilestarikan sebagai alat mitigasi bencana yang paling mudah untuk diberikan kepada biasanya memang untuk anak-anak kecil, karena memang kan korban terbanyak adalah biasanya anak di bawah usia 17 tahun gitu. Biasanya anak-anak kecil tuh banyak sekali menjadi korban. Nah, ini diedukasi melalui di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Sampai sini, kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau ada yang mau nanya, bisa loh langsung ditulis di kolom chatnya. Karena buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di chat box-nya nanti kalau sudah raise hand atau nanti. Terima kasih. Iya, boleh. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya pergi kemana ya kita untuk mengetahui geomitologi yang terkenal nih di Indonesia. Kita pergi mana lagi nih kira-kira buat teman-teman? Mungkin ada yang tahu gitu. Kira-kira daerah mana nih yang mau kita jelasin? Selanjutnya daerah yang akan kita kunjungi adalah nggak keluar ya? Keluar ya? Daerah Jawa. Bukan berarti maksud saya tuh kalau saya nyebutin Jawa itu hanya Jawa Tengah hingga Jawa Timur tanpa Jawa Barat, bukan maksud saya. Ini sebenarnya keseluruhan dari Pulau Jawa. Tapi lebih identiknya ini orang-orang Jawa yang tahu pasti biasanya orang Jawa Tengah hingga Jawa Timur, pesisir selatan daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur pasti sangat mengenal. Ini tuh kalau waktu saya masih kecil tuh rasanya kayak horor-horor gimana gitu yang harus selalu dibahas gitu. Biasa anak kecil suka bahas. Oke, Ratu Kidul Pantai Selatan. Oke, kira-kira teman-teman pasti tahu kali ya. Kayaknya sekarang juga pasti terkenal gitu. Kayaknya lebih terkenal beliau daripada saya kan ya. Jadi siapa sih yang nggak kenal gitu dengan Ratu Kidul Pantai Selatan? Sampai saat ini orang-orang kalau di Jawa Barat itu ada satu kamar di Hotel Samudra Beach di Sukabumi. Itu satu kamar yang katanya itu adalah kamar milik Ratu Kidul yang dulu digunakan oleh Presiden Soekarno untuk bertapa. Nah, katanya bertemu dengan Ratu Kidulnya di salah satu kamar di Hotel Samudra Beach itu. Nah, apa yang menarik dari geomitologi yang berhubungan dengan Ratu Kidul? Kalau di Jawa, ternyata di pantai selatan Jawa itu, catatan yang dimiliki itu hanya berkisar 400 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya geomitologi itu juga bisa kita verifikasi dengan bukti-bukti yang tercatat. Jika bukti-bukti tersebut tidak tercatat, maka kita susah kan ya untuk melakukan verifikasi gitu. Nah, karena kan balik lagi, sains dan mitos di sini harus saling beriringan gitu, harus saling berjalan bersama. Nah, kalau tidak ada catatannya, maka itu akan menjadi sulit. Nah, Ratu Kidul ini sering kita ketahui, mungkin kalau di daerah Jawa, Jawa Tengah hingga Jawa Timur selalu bilang, pokoknya nih kalau misalnya ada tsunami atau terjadi gelombang besar, ini kayaknya Ratu Kidul lagi marah, lagi mau ngasih bencana atau hal-hal tersebut. Di sini saya juga mau disclaimer bahwa saya bukan berarti tidak setuju dengan pemahaman halnya lain, tapi di sini saya juga lebih akan mengedukasi teman-teman untuk lebih berpikir rasional aja gitu. Karena semuanya kalau kita penasaran, itu bisa kita jelaskan secara rasional. Nah, ternyata pada 400 tahun yang lalu dituliskan di buku Babat Tanah Jawa. Kalau orang dulu ngomongnya Babat Tanah Jawi. Nah, kalau sekarang lebih terkenalnya dengan nama Babat Tanah Jawa dan Tembang Serat Srinata. Nah, Tembang Serat Srinata ini juga terdapat di dalam buku Babat Tanah Jawa. Nah, awalnya pada 400 tahun yang lalu,
untuk membentuk kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Raja Panembahan Senopati itu. Nah, Panembahan Senopati itu melakukan yang namanya bertapa gitu. Beliau bertapa di Laut Selatan, di pantai selatan gitu. Beliau bertapa di pantai selatan. Nah, beliau adalah anak angkat dari Raja Pajang. Beliau adalah anak angkat dari raja dari kerajaan Pajang. Nah, bagaimana akhirnya beliau bisa membangun suatu kerajaan padahal beliau bukanlah seorang darah biru. Karena pada dasarnya hingga saat ini ya, kalau kita melihat di daerah Jogja ataupun daerah Solo gitu yang masih kental dengan kerajaan gitu, beliau tidak akan bisa menjadi raja tanpa adanya hubungan darah gitu. Apalagi anak angkat gitu kan, nggak bisa ya. 400 tahun lalu saja itu sudah dibahas gitu bahwa untuk menjadi raja tanpa hubungan darah, tanpa memiliki darah biru itu tidak bisa. Nah, akhirnya pada 400 tahun yang lalu, Panembahan Senopati ini ingin membuat kerajaan Mataram Islam yang kita kenal sekarang ini dengan namanya Keraton Ngayogyakarta. Hadiningrat. Nah, beliau melakukan semedi itu di pantai selatan. Nah, di sana beliau berdoa, katanya meminta kepada Ratu Kidul untuk dijadikan raja. Nah, lalu bertepatan pada saat Panembahan Senopati ini sedang melakukan pertapaan di pantai selatan untuk meminta bantuan kepada Ratu Kidul agar bisa menjadi raja dan membuat kerajaan Mataram Islam itu, terjadilah yang namanya tsunami. Nah, di sini pada serat Srinata dituliskan bahwa langit bergemuruh, gelap disertai petir, gelombang tinggi, airnya panas, mematikan banyak makhluk. Nah, maksudnya adalah terjadi tsunami yang besar di saat langit bergemuruh karena petir, terdapat gelombang tinggi yang airnya panas. Maksudnya di sini tuh bukan panas seperti air panas ya, tapi panas dia itu membuat gelombang yang tinggi hingga mematikan banyak makhluk, termasuk manusia-manusia yang ada di daerah sana. Nah, di situ ternyata secara logika ternyata Panembahan Senopati ini melakukan yang namanya cerita yang melebih-lebihkan gitu. Nah, dia bilang bahwa di sini Ratu Kidul sudah merestui saya untuk menjadi raja untuk Mataram, sehingga kalian harus tunduk kepada saya gitu. Padahal sesungguhnya ya beliau kan bukan seorang darah biru. Bagaimana orang bisa percaya bahwa Ratu Kidul ini sudah merestui? Nah, beliau menyatakan bahwa ya ini dengan adanya gelombang tinggi ini, jadi Ratu Kidul sudah merestui saya sebagai raja. Nah, tsunami ini ternyata secara sainsnya, secara saintifik dibuktikan menggunakan ada di LIPI itu kita namanya paleo tsunami. Nah, 400 tahun yang lalu di pantai selatan Pangandaran itu ditemukan yang namanya bekas jejak-jejak bahwa adanya paleo tsunami pada umur 400 tahun yang lalu melalui dating juga hasilnya. Nah, dari situ apakah ada kaitannya dengan Ratu Kidul? Ternyata itu adalah cerita yang dibuat-buat oleh Panembahan Senopati sebagai legitimasi politik. Jadi agar dia bisa menjadi raja, ya dia menyatakan bahwa Ratu Kidul ini sudah merestui saya melalui terjadinya tsunami tersebut. Nah, sayangnya Babat Tanah Jawi ini, buku Babat Tanah Jawi ini, karena memang tunjukkan untuk legitimasi politik, sehingga ketika
ketika ada raja-raja yang akan naik selanjutnya setelah Panembahan Senopati, itu terus diperbaharui, ditambah-tambah, semakin dibuat-buat sehingga yang lebih tepatnya yang bisa lebih meyakinkan pada 400 tahun lalu itu terjadi tsunami adalah tembang Serat Srinata. Gitu, teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Sebenarnya kalau cerita geomitologi itu seperti mendongeng bagi saya. Nih pemahaman. Oke, ada yang mau nanya? Mas Bramasta? Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Bramasta dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Kemarin kan selamat siang juga buat Mbak Kartika. Izin bertanya nih Mbak. Ya. Kemarin tuh sempat ikut webinar dari Geologinet, kalau nggak salah itu tentang geomitologi juga. Nah, itu kalau nggak salah, saya lupa pematerinya siapa, itu tuh dia menceritakan kalau misalkan banyak cerita-cerita yang dibangun sama raja-raja atau kejadian-kejadian masa lalu tentang raja-raja dari suatu kerajaan yang memang kalau zaman dulu memang sering dikaitkan bila lahirnya raja besar, seorang raja besar akan dibarengi oleh kejadian-kejadian alam seperti entah itu gunung meletus, entah itu seperti yang tadi contoh dari kerajaan Mataram tadi yang disetujui oleh Ratu Pantai Selatan. Nah, itu sebenarnya selain contoh dari kerajaan Mataram, karena kemarin tuh kalau nggak salah dari materi yang disampaikan juga contohnya dari kerajaan Mataram ini juga. Mungkin kalau boleh tahu contoh-contoh lainnya, entah itu di kerajaan mana dengan kejadian seperti apa, dan juga mengapa sih orang zaman dulu itu selalu mengkaitkan orang-orang besar atau raja-raja besar dengan kejadian-kejadian alam yang kejadian-kejadian alam yang besar yang membarenginya, seperti itu Pak. Seperti itu sih Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Bramasta. Sepertinya saya kenal nih Bramasta Adia Dewanta. Baik. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kebetulan waktu Geologinet itu memang pematerinya Pak Eko Yulianto. Kebetulan beliau juga supervisor saya waktu saya masih kuliah. Nah, contohnya sama. Nah, kenapa saya membuat contoh yang sama dengan Pak Eko? Karena memang publikasi untuk Ratu Kidul ini sudah ada. Tapi memang kita juga melakukan penelitian yang lainnya gitu. Nah, salah satu penelitian yang belum dipublikasikan tadi contohnya adalah ditulis dalam babat tanah Cirebon. Ada babat tanah Cirebon, babat tanah Demak. Nah, di situ juga menceritakan tentang lahirnya seorang raja besar pasti dibarengi dengan akan adanya bencana gitu. Nah, sama karena di Cirebon itu juga sama waktu itu di bukunya, saya sebenarnya kurang jelas bukunya seperti apa, tapi memang intinya adalah dibarengi dengan bencana, saya lupa entah tsunami atau gempa bumi yang terjadi saat itu, lalu dinobatkanlah Raja Cirebon. Kenapa orang pada zaman dulu itu selalu membesar-besarkan cerita? Nah, mereka itu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, seperti Panembahan Senopati gitu. Karena terjadi bencana ini, beliau mendeklarasikan diri beliau sudah direstui oleh Ratu Kidul untuk menjadi raja. Nah, hal itu dibesar-besarkan oleh beliau, padahal sesungguhnya itu hanyalah bencana alam. Jadi, karena beliau mendeklarasikan itu, membesar-besarkan itu, karena tujuannya sebagai politik, untuk legitimasi politik. Jadi memang pada zaman dahulu, orang-orang itu memang sudah sangat-sangat cerdas gitu. Mereka juga memikirkan bagaimana adanya politik. Nah, ditulislah semua tersebut dalam buku. Nah,
Bukunya kalau Babat Tanah Jawa atau Babat Tanah Jawi ini biasanya untuk raja-raja kerajaan Mataram, atau buku-buku untuk raja-raja, ya lebih tepatnya untuk raja-raja Mataram setelah Panembahan Senopati. Gitu. Nah, kalau Demak, begitu juga untuk raja-raja di kerajaan Demak, dan untuk Cirebon pun juga untuk raja-raja di kerajaan Cirebon. Gitu. Nah, kira-kira gitu kali ya pertanyaannya ya. Jadi emang tujuannya dibesar-besarkan itu untuk legitimasi politik gitu. Agar terutama kalau Panembahan, kalau misalnya di kerajaan Cirebon itu beliau dituliskan di buku itu tidak ada yang namanya raja yang tidak berdarah biru, semuanya berdarah biru. Sedangkan kalau di buku Babat Tanah Jawi ini, Panembahan Senopati itu kan dia bukan seorang darah biru, bukan anak kandung dari Raja Pajang. Raja kerajaan Pajang. Bagaimana akhirnya dia bisa menjadi raja kalau dia tidak punya legitimasi politik? Nah, beliau akhirnya menggunakan bencana ini, kebetulan sekali terjadi bencana tsunami ini 14 tahun yang lalu ini, dia gunakan sebagai tanda bahwa ini Ratu Kidul sudah merestui saya sebagai raja. Itu untuk gunanya ya diceritakan berlebihan sebagai legitimasi politik agar beliau dapat menjadi raja. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Atau cukup, Mas Bramasta? Mau nanya sedikit lagi sih, Mbak. Boleh. Iya, itu, nah, kan kalau misalkan kejadian-kejadian alam yang besar dulu itu tuh disangkut pautkan untuk kejadian-kejadian politik dalam, kasarnya dalam kabinet si raja-raja ini ya. Nah, itu sendiri setelah maksudnya setelah berjalannya waktu, ada nggak sih pembuktian atau ada nggak sih bukti-bukti, entah itu misalkan kayak saat lahirnya seorang raja dari kerajaan mana, terus habis itu adanya kejadian alam apa, dan sampai sekarang memang ada bukti sejarah geologi atau bukti kenampakan geologi dari waktu yang dari waktu lahirnya seorang raja tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Gimana, Mas? Mohon maaf. Diulangi lagi. Jadi kayak misalkan dulunya kan lahirnya raja-raja besar itu kan dibarengin sama dikaitkan dengan kejadian alam yang besar. Nah, dengan masa yang sekarang ini, apakah ada bukti-bukti entah itu dari kerajaan mana, entah itu kelahiran raja siapa yang memang terbukti saat kelahirannya tersebut itu ada kenampakan atau ada bukti-bukti geologi yang menggambarkan kejadian-kejadian besarnya gitu. Oke. Mungkin saya jawabnya gini. Bukti-bukti secara saintifik ya yang bisa dijadikan contoh ini bukti geologinya nih ya. Contohnya kayak tadi Panembahan Senopati dengan tsunami gitu. Buktinya apa gitu. Nah, melalui ilmu paleo tsunami itu, jadi kita melakukan research paleo tsunami di Pangandaran. Itu di sepanjang pesisir timur, maksudnya pesisir selatan, Pangandaran, Cilacap, terus daerah Banyuwangi. Saya agak kurang jelas waktu itu daerah Jawa Timurnya di mana. Nah, itu di sana terdapat buktinya gitu. Buktinya tuh pas kita buat coring ternyata situ ada batu pasir, ada pasirnya gitu. Ada dari core itu hasilnya kok tiba-tiba ada nyisip nih, kok ada batu ada pasir gitu. Ini ada apa gitu. Nah, ternyata kalau misalnya ketika ada tsunami itu identik perubahan litologi batuannya itu tuh pasir, didominasi oleh batu pasir. Itu kali ya, Mas Bram? Atau jelas? Oke, paham, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, saya lanjutkan tentang geomitologi dari daerah pulau di timur.
yang sekarang lagi in banget buat jalan-jalan naik kapal. Oke, kita lanjut aja ke Pulau Flores. Oke, nih ada yang namanya Ebu Gogo. Sekarang saya mau nanya nih buat teman-teman sekalian. Kita kan range umurnya nggak beda jauh ya. Saya kan lulusan 2019, berarti saya masuk 2014. Teman-teman rata-rata mungkin yang ikut di sini angkatan 2017, 18, 19 mungkin ya. Nah, pasti udah tahu dong film The Hobbit, terus Lord of the Ring gitu. Tokoh utamanya tuh adalah Hobbit gitu. Di situ kan diceritakan bahwa Hobbit itu tuh cerdas, terus mereka punya banyak strategi gitu. Di Lord of the Ring juga akhirnya yang menyelamatkan dunia di situ adalah Hobbit gitu. Karena cincinnya akhirnya dimusnahkan. Nah, sama di Indonesia itu di Flores terutama orang menyebutnya adalah Ebu Gogo. Atau kalau kita tahu bahwa orang Hobbit orang pendek dari Flores gitu. Nah, legendanya disebutkan bahwa di Flores itu ada manusia kerdil yang dapat memakan manusia. Jadi dia kanibal. Hidup di gua. Nah, akhirnya itu membuat tapi kan itu sampai sekarang menjadi suatu legenda atau mitos yang orang-orang ceritakan sampai sekarang gitu. Ebu Gogo ada Ebu Gogo, ada Ebu Gogo gitu. Yang biasanya kalau nanti anak kecil mau main malam-malam selalu dilarangnya dengan nanti awas jangan keluar malam-malam, nanti dimakan sama Ebu Gogo. Nah, ini juga yang menjadi suatu penelitian di dunia arkeologi yang salah satu penemuan juga di dunia arkeologi yang cukup gempar waktu itu tahun 2003. Ternyata memang benar adanya manusia kerdil dari Flores. Nah, Ebu Gogo sendiri itu kalau di Flores kita sebutnya adalah Homo floresiensis. Nah, melalui penelitian arkeologi pada tahun 2003 di situs Liangbao Flores Barat itu dilakukan penelitian pada tahun 1930 sekian. Nah, penelitian tersebut dihentikan pada sekitar tahun 80-an karena tidak adanya biaya. Nah, akhirnya pada tahun 2003, awal tahun 2000-an karena ada penelitian bersama dari Australia, New Zealand, dan dari Amerika, akhirnya biaya terkumpul dan dilakukanlah penelitian tentang Ebu Gogo tersebut. Nah, pada tahun 2003 ditemukanlah fosil manusia purba atau yang sekarang kita sebut sebagai Homo floresiensis di situs Liangbao Flores Barat. Nah, kenapa ini akhirnya dikaitkan dengan Ebu Gogo? Karena dulu di legenda di mitos atau legenda yang diceritakan oleh masyarakat di Flores Barat itu disebutkan bahwa Ebu Gogo adalah manusia kerdil yang tingginya tidak sampai 100 cm. Nah, karena dia kecil, jadi dia disebutnya adalah Ebu Gogo. Nah, sama seperti Homo floresiensis, fosilnya itu memiliki ciri-ciri berbadan tingginya hanya 106 cm dan memiliki volume otak yang jauh lebih kecil daripada Homo sapiens. Pada saat ini, seperti kita maksudnya ya, kita kan Homo sapiens ya, itu volume otaknya itu tidak mencapai seperti kita, dia volume otaknya lebih kecil, hanya 380 cc. Dari situ, kalau peneliti Indonesia percaya bahwa Ebu Gogo adalah Homo floresiensis. Tapi hingga saat ini sebenarnya penelitian ini masih menjadi perdebatan di dunia mancanegara gitu. Maksudnya dengan peneliti-peneliti yang lain itu masih menjadi perdebatan apakah benar. Ada yang bilang tidak benar, ada yang bilang berbeda gitu. Ebu Gogo berbeda dengan Homo floresiensis gitu. Mereka jauh sekali dengan Homo sapiens gitu. Jadi beliau tidak Homo floresiensis ini belum bisa dibilang homo gitu, atau manusia ya, lebih gampangnya. Gitu. Nah, tapi kalau peneliti arkeologi pada tahun 2019 ini, beliau kebetulan orang LIPI juga, beliau lebih mempercaya bahwa ya sudah, gitu,
hampir sama gitu ciri-cirinya. Fosilnya sudah sudah terlihat gitu, tingginya hanya 106 cm, ya lebih 6 cm dari perkiraan awal peneliti gitu. Tapi memang terlihat dari volume otak yang jauh lebih kecil. Mungkin gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Boleh saya permisi sebentar nggak ya? Saya ada tamu sebentar saja. Baik, Mbak, silakan. Gimana ya, Plaza? Maaf ya, soalnya ini di rumah saya sendiri. Mohon Iya, maaf, nggak apa-apa. teman-teman. Sebentar saja. Sembari nunggu Kak Kartika yang masih ada tamu, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, bisa disampaikan atau di kolom chat juga. Nanti kalau sudah raise hand, nanti saya akan bacakan dan saya catat. Nanti ketika Mbak Kartika sudah kembali, saya akan tanyakan ke beliau. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan pertama ya dari saudara Ucah Ponita dari Universitas Pakuan. Saya mau bertanya, Kak, kalau misalkan dalam penelitian geontologi itu, apakah ada syarat untuk legenda atau mitos apa saja yang bisa dipilih? Oke, Kak, pertanyaannya saya catat, nanti saya tanyakan ke Kak Kartikanya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya sudah datang kembali. Oh, baik, Kak. Jadi ada pertanyaan untuk Kak Kartika. Sudah masuk belum ya? Iya, Kak, sudah masuk suaranya. Jadi ada pertanyaan, Kak, dari Kak Ucah Fonita dari Universitas Pakuan. Saya mau bertanya, Kak, kalau misalnya dalam penelitian geomintologi itu, apakah ada syarat untuk legenda atau mitos apa saja yang bisa diteliti? Itu, Kak, pertanyaannya. Oke, baik. Saya jawab langsung ya. Sebenarnya geomitologi itu kan tadi saya sudah bilang di awal. Syaratnya pertama memang harus kita kita harus penasaran gitu. Sebenarnya memang ada atau enggak, tapi syarat kedua memang harus adanya bukti tertulis gitu. Karena jika tanpa adanya bukti tertulis gitu, kita juga susah untuk memverifikasi apakah hal itu benar atau tidak gitu. Kira-kira gitu sih dari Ucah ya. Baik. Untuk Kak Ucah Ponita, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah cukup jelas Kak Kartika. Untuk yang lainnya mungkin? Baik, karena belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan kembali kepada Kak Kartika. Dipersilahkan. Ya, oke. Sebentar. Saya sudah jawab. Ini
Mohon maaf, teman-teman, Kak Kartikanya sepertinya sedang reconnecting karena masalah dari jaringan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Dari tadi kan udah dibahas nih dari awal, mulai dari apa itu geomitologi, bagaimana geomitologi ini terkonek dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti sosiologi, arkeologi, antropologi, geologi, dan sastra. Salah satu yang menarik menurut saya tadi yang di bagian geometologi yang pertama, yaitu di daerah Aceh tadi yang disebutkan ada smong ya, teman-teman. Di situ yang menarik di satu pulau, di Pulau Simelu, itu hanya 10 orang saja ketika tsunami Aceh yang kita tahu sangat besar sekali gempanya sampai 9,1 skala Richter menurut penelitian. Namun di pulau itu di dekat epicenternya malah cuma 10 orang yang menjadi korbannya. Nah, itu berarti menandakan bahwa geomitologi ini merupakan salah satu jembatan untuk menjadi semacam sebentar. Jadi dia itu menjadi semacam alat mitigasi seperti yang disebutkan oleh Kak Kartika tadi ya. Bentar, ini Kak Kartika sudah masuk lagi. Halo, maaf sekali tadi ada sedikit distraksi, harus Ya. turun ke bawah karena ada tamu, lalu koneksi internet. Baik, saya teruskan lagi ya presentasinya. Mungkin selama saya nggak ada tadi, selain Uca, adakah pertanyaan yang lain gitu? Masih belum ada, mungkin Kak bisa dilanjutkan kembali untuk materinya. Nanti akan dibuka sesi tanya jawab lagi di sesi selanjutnya. Ya, nah, mungkin untuk di Indonesia saya hanya bisa menyampaikan tiga geomitologi ini gitu, karena memang penelitian di Indonesia ini sangat jarang dan sangat kurang gitu. Nah, sebagai generasi baru di bidang saintis, geoscience gitu, saya juga sangat berharap buat teman-teman ini bisa menekuni bidang ini gitu, karena memang geoscience itu tidak hanya terpaku di bidang minyak, pertambangan, lingkungan atau yang lainnya, tapi geomitologi ini juga sebagai salah satu cabang ilmu yang menjanjikan. Nah, untuk Indonesia memang karena kita tidak memiliki banyak ahli geomitologi ini, sehingga ini sangat kurang sangat kurang gitu peminatnya. Jadi untuk kita lestarikan di Indonesia ini, mungkin dari teman-teman yang lain bisa ada gitu ya meneruskan untuk Indonesia, sehingga akan ada banyak publikasi-publikasi yang lain gitu tentang geomitologi di Indonesia. Contohnya lagi mungkin kalau di Indonesia kayak kita suka menyebut soal Tangkuban Perahu gitu. Nah, bisa teman-teman gitu, misalnya dari daerah mana menjelaskan bagaimana sih legenda-legenda itu bisa dipahami secara rasional. Sedangkan kayak Tangkuban Perahu itu kan tentang Sangkuriang ya. Kalau masih kecil, waktu kita masih kecil dibilangnya Dayang Sumbi menikah dengan anjing gitu. Sedangkan kan itu bukan suatu hal yang rasional gitu untuk anak kecil pikirkan gitu. Bagaimana bisa gitu seorang manusia menikah dengan anjing dan memiliki anak manusia? Nah, hal-hal yang dipertanyakan tersebut gitu yang akan menjadi menarik ketika dituliskan diverifikasi gitu, akhirnya menjadi geomitologi. Bagaimana sih sebenarnya kalau secara sains menelitinya? Nah, untuk Indonesia mungkin contoh-contohnya itu, dan contoh geomitologi di dunia yang sudah banyak dipublikasikan, contohnya kayak Geopark Langkawi. Di Langkawi itu kan mereka ada beberapa daerah gitu, beberapa geosite yang akhirnya dibungkus dengan model mitosnya gitu, geometologinya tuh
menjadi daya tarik untuk orang-orang datang ke daerah geoparknya itu. Contohnya seperti Tasik, Dayang Bunting, terus Mat Cincang, dan Gua Ceria. Mat Cincang dan Mat Raya ini ceritanya hampir sama seperti Surabaya gitu. Tapi akhirnya kalau Mat Cincang dan Mat Raya itu menceritakan terbentuknya suatu danau yang terbentuk karena pertarungan mereka gitu. Nah, kalau Surabaya kan Suro dan Boyo gitu ya. Akhirnya menjadikan daerah namanya Surabaya. Nah, kalau Tasik Dayang Bunting ini menceritakan tentang suatu danau yang katanya bisa bisa memberikan anak kepada orang yang meminum air di danau tersebut gitu. Karena Tasik Dayang Bunting itu artinya adalah ceritanya ya, kalau geomitologinya dibungkusnya mitosnya itu adalah seorang seorang putri yang cantik Dayang, beliau menikah dengan jin gitu, salah satu jin namanya Mat siapa saya lupa. Nah itu akhirnya anak mereka karena dari manusia dengan jin, anak mereka tuh sebelum dilahirkan meninggal. Dan karena tetap saja ya kalau manusia kan tetap harus, kalau sudah meninggal bayinya dalam kandungan tetap harus dilahirkan. Nah dilahirkan dan ditenggelamkan di danau tersebut sehingga bermetafora menjadi buaya putih gitu. Nah katanya kalau orang minum air dari danau Tasik Dayang Bunting bisa menjadi hamil gitu. Terus Gua Ceria, itu juga kalau Gua Ceria nih lebih ke kayak ini loh, di Jogja itu kan ada geopark ini ya, Gunung Sewu ya. Nah itu lebih seperti itu gitu. Terus kalau Devil's Tower itu yang di USA, orang-orang bilang katanya kalau orang suku Indian tuh bilangnya bahwa itu dibentuk karena kejayaan devils gitu. Sedangkan ternyata itu riolit gitu, itu batuan beku gitu. Lalu kayak Rosti Pena Scala di Ceko juga seperti itu. Siskatron. Nah kalau Siskatron ini katanya batu bisa terbelah menjadi dua karena adanya bantuan dari jin gitu, dari devil gitu. Nah sedangkan ya sebenarnya batu itu kan kayak itu tuh kekar kolom gitu, ada dua tapi memang berjarak. Mungkin gitu saja dari saya. Kira-kira mungkin ada teman-teman gitu yang mau nanya tentang mungkin mitologi dari daerah mana yang kita bisa bahas di sini bareng-bareng gitu. Kemungkinannya seperti apa? Mungkin kayak tadi ada Tangkuban Perahu, terus kalau di mana lagi tuh? Kalau di pernah nggak sih teman-teman kepikiran gitu? Kenapa jejak manusia purba itu kebanyakan adanya di gunung gitu? Kayak punden ke pundak itu selalu ditemukannya tuh di daerah pegunungan. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang menarik untuk dibahas dalam geomitologi. Itu mungkin Falza. Baik, terima kasih pemaparan materinya dari Kak Kartika Widiani. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi penanya dapat menyebutkan nama, asal. Nanti saya akan open mic buat penanyanya untuk menanyakan pertanyaannya. Oh, udah ada pertanyaan Kak. Ini dari Kak Silvi Muhabah. Sebentar ya Kak. Baik, pada Kak Silvi Mahbubah, maaf. Silahkan pertanyaannya. Ya Kak Silvi Mahbubah. Gimana? Halo, Kak. Mungkin ada sedikit kendala dengan mic-nya. Oh ya,
Saya bacakan aja ya, Kak. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya Silvi Mahbubah. Saya mau bertanya, Kak. Yang pertama, untuk penelitian geomitologi ini, apakah selama ini ada penelitian yang dilakukan memiliki tujuan profit atau hanya sebagai penjembatan antara mitos lokal dengan ilmu sains ataupun sosial budaya? Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, untuk melakukan penelitian geomitologi ini, syarat dan sistematikanya, apakah ada ketentuan tertentu? Terima kasih, Kak. Oke, saya Bagaimana jawab ya, pertanyaannya? Silvi. Terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam. Untuk geomitologi sejauh ini kalau di Indonesia yang saya ketahui tidak pernah ada tujuannya profit. Tapi memang ujung-ujungnya adalah profit gitu. Maksudnya profit ini kan kayak setelah kita melakukan penelitian, biasanya orang itu ada yang tertarik dan akhirnya itu memberikan kita kredit. Nah, dari kredit-kredit tersebut bisa menghasilkan profit gitu. Tapi memang tujuan utamanya memang bukan profit. Biasanya sebagai peneliti itu kita nggak pernah tujuannya sebagai profit, tapi memang dari kredit-kredit yang mereka berikan dari hasil penelitian itu yang akhirnya menghasilkan profit gitu. Lalu tujuannya itu memang menjembatani mitos lokal dan sainsnya itu yang tadi saya sebutkan ya di awal, bahwa tidak hanya sains di bidang geologi saja, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Karena ini kita kan berkesinambungan ya, semuanya itu berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri geologi aja gitu, enggak. Tapi dengan sosial juga, budaya iya. Nah, maksudnya balik lagi itu untuk membuat kita berpikir lebih rasional. Karena semua hal itu jika ada catatannya itu bisa dibuktikan secara rasional. Nah, yang tadi saya sudah bilang perbedaan persamaan mitos dan sains dan perbedaannya seperti apa. Gitu. Nah, satu lagi, mungkin buat teman-teman ya, geomitologi itu yang tadi saya sampaikan itu bukan hanya cuman kayak ilmu cocokologi ya. Nggak cuman asal kita mencocok-cocokan aja, udah cocok nih, terus pas gitu ya. Nggak bisa. Geomitologi itu semua harus berdasarkan ada pembuktiannya, ada verifikasinya. Jika hanya berdasarkan cocokologi, yaitu tetap menjadi fakta tanpa ada result-nya gitu. Tapi kalau kita teruskan gitu, semuanya menjadi sains gitu. Lalu sosial budayanya tadi mungkin kalau Silvi tanya, sosial budayanya mungkin kayak membuat orang lebih rasional aja kali ya. Gitu. Terus lalu untuk melakukan penelitian geomitologi, syarat dan sistematikanya sama seperti penelitian-penelitian yang lain gitu. Kita harus tahu apa yang mau kita teliti, terus tujuannya apa, lalu apa saja yang kalian pertanyakan gitu tentang mitos-mitos itu. Nanti semua itu juga akan terjawab dengan hasil-hasil, misalnya ada bukti tertulisnya, ataupun ada penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Bagaimana buat Kak Silvi tadi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau mungkin masih ada tanggapan lain? Oh, sudah, Kak. Yeah. Nah, selanjutnya ini ada Kak Bramasta Diarewanta lagi. Bentar. Mungkin Kak Bramasta ada pertanyaannya? Ya, selamat siang. Izin bertanya lagi nih, Mbak. Iya, boleh. Ini Mbak, saya penasaran kan itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar juga itu yang kasus-kasus Adam Air yang jatuh di perairan sering dianggap sebagai segitiga bermudanya Indonesia, yang daerah-daerah Masalembo segala macamnya itu. Terus habis itu kayak kejadian-kejadian kayak pesawat jatuh yang di Gunung Salak. Nah, itu kan sering banyak yang dikaitkannya itu dengan mistis-mistis gitu ya, Mbak. Entah itu dianggap sebagai apalah atau apa. Nah, itu tuh sebenarnya kalau boleh tahu dari Mbak sendiri, tahu nggak sih, Mbak, kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi atau penampakan alam apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa banyak pesawat yang suka jatuh di perairan Masalembo situ yang dianggap sebagai segitiga bermudanya Indonesia, dan juga yang di Gunung Salak kemarin, kenapa sih sering banyak kayak misalkan kejadian kemarin kan pesawat jatuh juga, atau mungkin ada banyak orang yang hilang atau apapun itulah seperti itu. Terima kasih, Mbak.
Ya, sama-sama. Ini pertanyaannya berat ya. Terima kasih Mas Bram sudah memberikan pertanyaannya. Kalau Masa Lembu, terus terang saya tidak tahu sama sekali. Mungkin nanti saya harus research ulang. Nanti saya research dulu ya Mas, hasilnya nanti mungkin bisa kita publikasikan. Masa Lembu saya belum bisa menjawab itu. Mungkin kalau yang di Gunung Salak gitu. Memang kalau di Gunung Salak itu karena saya tinggal di Bogor ya, waktu itu kan Sukhoi ya. Nah, kalau Sukhoi itu kan juga dia sudah dijelaskan secara saintifik bahwa memang terjadi kerusakan dari mesin pesawatnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain, memang kalau daerah gunung itu kan memang dia lebih karena dia bukan berembun, lebih tepatnya berapa ya? Berkabut. Karena dia berkabut, jadi kan daya pandang itu kan rendah ya. Mungkin kita cuma bisa melihat kalau naik pesawat gitu ya, daya pandang itu cuma sampai 3 meter ke depan gitu. Nah, tanpa kita ketahui bahwa ternyata di depannya tuh sudah ada gunung salak gitu. Karena itu tertutup kabut tersebut gitu. Kalau menurut saya logikanya bahwa kalau misalnya terjadi kecelakaan pesawat gitu daerah Gunung Salak, memang kalau Gunung Salak itu karena kalau di Bogor itu kita curah hujannya cukup tinggi. Kita tiap hari aja hujan. Gitu. Jadi dengan curah hujan yang sangat tinggi, berkabut, menutupi gunung, dan ketika ada pesawat yang terbang dengan ketinggian, kalau pesawat-pesawat kecil kan sebenarnya tidak di atas 3.600 feet itu kan dia masih bisa terbang gitu ya. Nah, itu tiba-tiba menabrak Gunung Salak itu menurut saya adalah suatu kewajaran. Karena memang jika kita jarak pandangnya aja tuh nggak bisa lebih dari 3 meter. Saya naik Gunung Salak aja tuh berembun terus ya, berkabut terus gitu. Jadi ya mungkin kemungkinannya yang paling besar adalah jarak daya pandang untuk melihat ke Gunung Salak itu kurang. Karena kan memang jarak pandang kira-kira tuh paling jauh cuma 3 meter gitu. Tanpa kita ketahui tiba-tiba 3 meter kemudian pesawat itu ngelihat gunung gitu, mau diterbain ke atas kan ya, mau naik ketinggiannya, dinaikin feet-nya kan juga butuh waktu yang agak lama gitu, nggak bisa tiba-tiba langsung dinaikin aja kalau naik pesawat gitu. Ya mungkin gitu ya Mas Bram ya. Kalau masalah Lembu saya nggak bisa jawab. Saya jujur belum tahu, saya belum pernah melakukan penelitian itu juga, jadi saya nggak tahu. Nanti saya coba cari tahu. Nanti mungkin Mas Bram bisa email saya, nanti kita cari jawabannya bersama. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari Mas Pramasta, apakah ada tanggapan lain? Atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup Kak. Nanti kalau ada pertanyaan akan ditanyakan lagi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak. Ini dari Assalamualaikum, perkenalkan saya Alfidah Galih dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Izin bertanya Kak, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa pakai mic. Saya tahu ada mitos di Gunung Bromo, tepatnya di kawah pasirnya itu, menurut suku Tengger katanya ada akar gaib yang tidak kelihatan. Karena memang ditemukan banyak orang yang merasa tersesat dan gak bisa kembali ke tempat semula, Kak. Mungkin kalau secara sainsnya pendekatannya bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Jadi mungkin di Gunung Bromo ada mitos tentang akar gaib. Nah itu tidak kelihatan Kak, tapi ditemukan oleh banyak orang. Ketika orang menemukan itu kayak tersesat gitu dan nggak bisa kembali ke tempat semula. Itu pendekatan secara sainsnya bagaimana? Seperti itu Kak. Wow, saya baru dengar nih. Saya belum pernah ke Bromo anyway. Ntar kapan-kapan kita ke Bromo dulu ya. Nah, tapi saya jawab sedikit dari siapa tadi? Alvira ya. Waalaikumsalam Alvira.
mitos di Gunung Bromo. Nah, kawah pasirnya, tepatnya di kawah pasirnya, menurut suku Tengger katanya ada akar gaib yang nggak kelihatan karena memang ditemukan banyak orang yang merasa tersesat dan nggak bisa kembali ke tempat semula. Orangnya nggak bisa kembali ke tempat semula itu maksudnya hilang aja gitu ya? Ya mungkin maksudnya ketika dia kayak ketemu si akar tadi itu, oh jadi kayak tiba-tiba nggak kayak tersesat, merasa tersesat, mungkin seperti itu, Kak. Merasa tersesat terus hilang aja. Sebenarnya saya juga kalau dibilang tahayul, ya kalau di gunung kan walau alam ya, memang kan banyak sekali kejadian-kejadian tersebut. Saya juga jujur saya nggak bisa menjawab ini karena memang saya belum pernah. Saya ini pertama kali mendengar yang Bromo ini. Lalu akar gaib ini saya juga nggak tahu. Mungkin nanti next lain kali kita bisa ini ya, Alvira, saya bisa cari tahu jawabannya nanti kalau oke, seperti tersesat gitu Kak, hilang jalan sampai bingung untuk kembali ke jalan awal. Oke, kalau hilang seperti ini, misalnya hilang, tapi dia bisa ketemu gitu ya, akhirnya dia menemukan jalan untuk kembali gitu. Nah, kalau logikanya, biasanya orang naik gunung kebanyakan tuh maunya malam hari, sore hingga malam gitu. Jadi nanti tiba-tiba sunrise terus nanti mereka naik ke gunung gitu untuk melihat sunrise-nya. Nah, kalau logikanya, kalau menurut Alvira kayak gini ya, yang hilang tapi nanti kembali gitu ke jalan awal, kalau menurut saya itu mungkin karena sudah malam. Jadi kita tidak bisa melihat secara jelas di depan itu seperti apa. Nah, kalau kita naik gunung, memang meskipun jalannya sudah ada jalan tapaknya bekas orang melangkah, itu juga kadang-kadang karena misalnya hujan atau apa tuh, jadi tidak terlihat lagi gitu bekasnya. Jadi kadang kita malah tersesat di hutan gitu. Nah, mungkin kalau tersesatnya seperti itu, mungkin tersesatnya bisa dikatakan seperti itu kali ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya saya belum pernah mencari tahu, Alvira. Jadi mohon maaf kalau misalnya jawaban saya masih belum memuaskan Alvira. Mungkin nanti bisa email saya, nanti kita cari jawabannya lebih lanjut. Baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk Alvira, nanti bisa kontak-kontak lebih lanjut sama Kak Kartika mengenai yang kita sama-sama belajar ya di sini ya. Ini karena geomitologi ini adalah suatu ilmu yang baru di Indonesia. Sebenarnya memang sudah lama gitu, tapi memang baru ngetren-ngetrennya itu sekarang gitu. Karena memang jarang sekali kita membahasnya gitu. Indonesia ini kalau kita membahas soal geologi lebih sukanya membahas soal yang sudah terapan gitu. Jarang sekali kita membahas geologi yang saintifiknya sekali itu jarang sekali. Sedangkan kita lebih selalu membahas terapan. Kita kalau paper publikasi aja, misalnya ada kegiatan HAGI, YAGI, itu jarang sekali. Malah nggak ada, saya belum pernah mendengar gitu. Ada pembahasan soal geomitologi di salah satu forumnya gitu. Ini ada teman saya dari Dongeng Geologi. Terima kasih Mbak Vira, Mas Muklis sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mas Bram. Mungkin saya bacakan sebentar ya Kak jawabannya yang dari itu. Jadi ada jawaban dari Dongeng Geologi yang tadi disebutkan oleh Kak Kartika itu mengenai pertanyaannya Mas Bramasta tadi mengenai yang di segitiga masa Lembo, kenapa sih kok bisa kejadian seperti itu, pesawat hilang dan lain. Nah itu menurut ini Dongeng Geologi menjawab sedikit tentang segitiga masa Lembo lebih ke arah pertemuan arus laut Indonesia atau Arlindo, dan segitiga masa Lembo ini telah lebih ditentukan oleh faktor gangguan alamiah yang bukan mistis. Yang mungkin paling dominan adalah faktor meteorologis, termasuk di dalamnya faktor cuaca, angin, hujan, awan, kelembapan air, dan suhu udara yang mungkin memang merupakan manifestasi dari konfigurasi batuan serta kondisi geologi, oceanografi, serta geografi yang unik. Nah, untuk artikel lebih lanjut, teman-teman bisa klik di link di bawahnya, itu tadi ada dikasih oleh Dongeng Geologi. Terima kasih. Jadi untuk ke Alvira, pertanyaan juga sudah. Buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan bisa mungkin di chat box saja, perkenalkan nama dan asal. Nanti saya unmute untuk mic-nya. Terima kasih.
Nah, ini ada pertanyaan Kak dari Nisar Gustra Febriansyah. Silahkan. Assalamualaikum Kak Kartika. Waalaikumsalam. Ya Kak, saya mau tanya, kan di awal-awal itu udah dijelasin mengenai geomitologi itu ada berbagai cabang-cabangnya gitu, seperti ke arkeologi, linguistik, sosiologi, maupun di bidang ilmu geologi sendiri. Dari yang contoh geomitologi yang Kakak bawakan tadi, di 3 contoh itu, kan ada berbagai macam nih. Contoh yang pertama tuh ada yang masuk ke sastra karena merupakan Smong, kemudian yang contoh yang kedua itu Ratu Kidul itu mungkin ada faktor sosiologi, dan yang ketiga terakhir itu adalah arkeologi. Saya mau tanya Kak, untuk yang di kira-kira yang hubungan tentang geologi itu gimana? Karena yang saya tahu untuk berhubungan dengan geologi sendiri itu, saya ambil contoh di Danau Toba Kak. Mungkin kenapa? Karena Danau Toba itu sudah banyak dibahas di berbagai literatur dan sebagainya. Nah, di geomitologi Toba itu kan intinya dari sebuah mitos atau legenda yang ada di sana mengenai Toba, kemudian di apa ya, masyarakat sana itu terjadi adanya suatu bencana alam sehingga muncullah suatu danau. Nah, yang akhir-akhir ini kan sudah dibahas berbagai literatur, dimulai dari orang Belanda Van Bemmelen kalau nggak salah siapa itu mengemukakan memang adanya pengaruh dari struktur geologi di daerah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Karena adanya faktor sesar Sumatera yang memanjang mulai dari selatan Sumatera sampai ke ujung utara Sumatera, yaitu dari Bukit Barisan itu. Kemudian juga adanya yang namanya daerah tumor di daerah kayak daerah istilahnya kayak tumor geologi gitu Kak, di daerah Sumatera Utara, di daerah Toba itu. Nah, saya yang sebetulnya itu ingin tertarik bagaimana sih menurut Kakak yang merupakan expert di bidang ilmu geologi, itu menanggapi berbagai contoh-contoh atau legenda yang berkembang, tapi tinjauannya merupakan struktur geologi yang ada di daerah tersebut, atau terjadinya di mitologi tersebut, gitu Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama Nizar. Oke, balik lagi. Mungkin di slide pertama saya itu, maksud saya itu bukan gini ya, bukan oke. Sebentar. Di slide ini, maksud saya itu bukan geomitologi tuh, misalnya tadi kayak Smong itu dari linguistiknya atau sastranya, bukan. Maksud saya gini, geomitologi itu saya sudah menjelaskan bahwa geomitologi tidak bisa berdiri sendiri. Dia adalah satu ilmu yang terintegrasi dengan semua ilmu-ilmu yang lain gitu, cabang ilmu yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya kayak Smong memang kalau kita telisik demi telisik ya memang sepertinya lebih dominan ke linguistik. Tapi dari sisi geologinya adalah itu sebagai alat mitigasi bencana ternyata yang tidak secara sadar mereka buat hingga bisa menyelamatkan masyarakat di daerah Pulau Sinele itu. Terus lalu kayak arkeologinya. Nah, kalau yang tadi kayak yang soal Homo floresiensis, nah itu kan kita memang belajar ya yang ada evolusi manusia itu. Seperti waktu itu saya belajar di geologi itu datang ke Sangiran gitu. Nah itu kan kita juga belajar gitu. Jadi tidak hanya pure semuanya berdasarkan arkeologinya. Nah terus kalau contohnya kayak Danau Toba. Danau Toba kalau secara ilmiahnya kan kita sudah bisa mengetahui bahwa itu adalah terjadi karena letusan gunung kan, dia kan adalah kaldera gitu. Nah, jadi ya contoh apa lagi ya, misalnya kayak Tangkuban Perahu deh. Tangkuban Perahu itu kalau orang ngelihat dari barat Gunung Tangkuban Perahu itu akan terlihat seperti tangkuban perahu yang tertelungkup gitu ya, memanjang. Tapi kan kalau kita seorang geologi pasti akan bertanya bagaimana dia bisa gunung kok bentuknya seperti itu gitu. Gunung selama ini kalau kita lihat
pasti bentuknya akan berbentuk seperti kerucut, ya kan? Nah, akhirnya dijelaskan ternyata kenapa akhirnya Tangkuban Perahu itu bisa bentuknya seperti itu. Ternyata dia memiliki 5 kaldera yang sejajar gitu. Akhirnya membentuk seperti datar seperti Tangkuban gitu. Mungkin gitu Nizar kali ya? Jelas atau ada yang mau ditanyain lagi? Gitu sih Kak, tapi cuman mau tambahin sedikit aja. Iya. Berarti dari beberapa contoh geomitologi yang Kakak angkat tadi seperti yang terakhir, yang mengenai Ibu Gugu itu memang tidak semuanya ada cabang-cabangnya ini Kak, yang seperti di slide ini kan ada Iya. 5 cabang ini. Berarti memang Iya. tidak harus mengandung ke semuanya, tapi bisa salah satu itu bisa berarti Kak, termasuk ke geomitologi. Betul, minimal salah 2 lah. Kalau salah satu tidak bisa berdiri sendiri menurut saya. Jadi pasti harus kayak tadi, kayak Smong gitu ya. Dia selain linguistik juga geologinya ada. Nah, minimal menurut saya 2. Kalau dia bisa berdiri sendiri, geomitologi mungkin akan menjadi satu mata kuliah yang berada di satu jurusan aja gitu kali ya. Nah, sedangkan geomitologi ini kalau kita lihat, kita telisik dan ditelisik, kita tidak bisa independen belajar sendiri gitu, tidak bisa dari satu sisi geologi saja, tapi juga butuh penerjemah yang lain gitu. Karena kan balik lagi, mitos yang bisa diverifikasi itu adalah mitos yang kemungkinan yang bisa yang ada ininya catatannya. Sedangkan di Indonesia itu catatan misalnya seperti catatan yang tadi nih Babat Tanah Jawi itu tuh baru ada 400 tahun yang lalu. Nah, contohnya kayak Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu memang tidak ada catatannya. Tapi kita tahu cerita legenda Tangkuban Perahu itu kan dari kayak mulut ke mulut hingga akhirnya dibukukan gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya pada zaman dahulu itu kan kehidupan itu sistemnya itu kasta. Jadi ada kalau orang dengan kedudukan kasta paling rendah, orang itu biasanya memanggilnya tuh dengan julukan hewan gitu, entah anjing, entah babi ataupun yang lainnya. Nah, di Jawa pun kan kita juga seperti itu ya. Nah, balik lagi dengan Tangkuban Perahu Sangkuriang. Bisa jadi yang dikatakan anjing itu tuh bukan anjing hewan, tapi orang dari kasta rendah atau abdi kan. Dayang Sumbi kan ceritanya adalah seorang putri yang diasingkan kan. Nah, ditemani oleh seorang pengawal abdinya itu. Nah, abdinya itu dikatakan bahwa itu adalah bapaknya Sangkuriang, yaitu anjing gitu. Bisa jadi anjing ini kalau di secara sastra itu dijelaskan anjing ini tuh adalah julukan saja gitu. Cara pemanggilan orang untuk kasta rendah. Jadi kita membuat semuanya secara rasional. Tapi bukan cocokologi. Itu kali ya Nizar ya. Kita sedikit kasih gambaran lagi. Baik. Kepada Saudara Nizar, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kalau masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat. Nah, kira-kira mungkin ada teman-teman gitu yang masih kurang paham di mana, nanti kita bisa bahas bareng-bareng gitu. Atau mungkin ketika nanti saya nggak bisa jawab, nanti saya akan mencoba mencari jawabannya yang lebih jelas lagi. Bisa email saya. Last call buat teman-teman. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Baik Kak, mungkin karena
sesi tanya jawabnya udah habis karena sudah tidak ada penanya lagi dan waktunya sudah menunjukkan pukul 14.50. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin saya akan mereview sedikit ya Kak, dari yang Kakak jelaskan tadi dan memberi sedikit kesimpulan. Jadi dari pertama tadi kita sudah belajar mengenai apa itu geomitologi. Jadi menurut Kak Kartika tadi geomitologi apa sih? Geomitologi itu terdiri dari dua aspek, mitos dan sains. Di mana dua hal ini mungkin bisa berdampingan. Karena mitos itu seperti halnya asumsi yang dibangun oleh masyarakat mengenai suatu fenomena atau kejadian alam. Sedangkan sains itu menurut Kak Kartika juga adalah mitos yang telah terbukti secara sains, secara nalar dan logika, dan dibuktikan oleh adanya catatan-catatan ya, sejarah yang pernah terjadi. Selain itu, geomitologi itu dapat dihubungkan dengan beberapa ilmu multidisipliner seperti sosiologi, arkeologi, antropologi, dan lain-lain. Dari ketiga geomitologi tadi yang telah dibahas, ada geomitologi yang di Aceh 2004, terus ada si Nyi Roro Kidul dari pantai selatan Jawa, dan ada Ebu Gogo dari Flores. Jadi dari ketiganya itu sangat menarik sekali ya Kak, karena di geomitologi contohnya yang di Aceh tadi, dari situ, dari cerita-cerita rakyat saja kita bisa membangun sebuah sistem mitigasi yang ternyata oleh masyarakat dulu itu udah sebenarnya mereka itu sudah aware gitu mengenai adanya kejadian-kejadian alam dan bisa mempersiapkan dirinya. Sehingga sampai sekarang pun sangat berguna sekali. Selain itu juga yang di Nyi Roro Kidul ternyata selain dari mitigasi juga ternyata dapat digunakan oleh untuk kepentingan pribadinya, untuk legitimasi politik. Dengan adanya tujuannya itu sebagai itu dengan membawa kejadian-kejadian alam sebagai pertanda, oh saya sudah diberkahi, saya sudah di apa istilahnya kayak menerima, alam sudah menerima saya sebagai raja dan lain-lain, seperti itu. Mungkin itu saja, jadi geomitologi juga dapat dilakukan penelitian dengan syarat adanya catatan tertulis atau cerita dari mulut ke mulut dari rakyat, dari turun temurun, dari leluhur kita hingga sekarang, yang kemudian bisa dibuktikan dengan sains, bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang sekarang ada. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Kak Kartika. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk menutup. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini gitu untuk mendengarkan short course tentang geomitologi. Jika ada salah-salah kata dari saya atau kekurangan menjawab saya, boleh menghubungi saya di email saya kartika.pdm21@gmail.com. Nanti akan saya coba membantu teman-teman untuk menjawabnya sebisa saya, sambil saya juga melakukan research yang lainnya, karena memang geomitologi ini tidak bisa ya tadi saya sudah bilang dia tuh bukan cocokologi yang kita cocok-cocokin aja dan akhirnya ya udah gitu kesimpulannya tuh berdasarkan itu, tapi tidak, kalau geomitologi kita harus by research gitu, semuanya harus terverifikasi, ada bukti tertulisnya. Jadi saya akan usahakan semua pertanyaan dari teman-teman, terutama yang tadi tidak bisa saya jawab, semoga nanti saya bisa lain waktu mencari jawabannya. Nanti kalau misalnya butuh jawabannya cepat, bisa hubungi saya via email. Sekali lagi saya juga mengucapkan buat teman-teman, mengingatkan gitu bahwa geomitologi itu tidak hanya cabang ilmu dari geologi saja, tapi dia adalah cabang ilmu yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Dengan adanya sistem kurikulum merdeka ini, saya harap teman-teman juga dapat mempelajari geomitologi tidak hanya dari sisi geologinya atau dari sisi geosainsnya, tapi juga bisa dari sisi-sisi yang lain gitu. Sehingga geomitologi ini akan terasa lebih lengkap karena banyak pembuktian tidak hanya dari satu bidang keilmuan, tapi dari bidang keilmuan yang lain. Itu saja mungkin dari saya, Falza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sesi pemaparan materi dan tanya jawabnya kepada Kak Kartika Widiani. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya
hadir di acara kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan bersama dapat bermanfaat di kemudian hari. Kemudian, apabila masih ada pertanyaan dan diskusi-diskusi, dapat menghubungi kami lewat IG atau email di smiagiupsc di IG dan di email di smiagiupsc@gmail.com. Nah, untuk dengan Kak Kartika tadi sudah di-share emailnya, bisa dikontak juga Kak Kartika apabila masih ada pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya akan ada penutup dan doa. Namun diharapkan untuk teman-teman untuk tidak keluar dari room dulu, nanti akan ada sesi dokumentasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan untuk teman-teman semuanya yang ingin menyalakan kamera agar kami mudah mendokumentasikannya, bisa dinyalakan sekarang. Terima kasih. Baik, ini akan dilakukan sesi dokumentasi. Teman-teman bisa berpose. Ayo teman-teman yang belum menyalakan kamera, silahkan. Ya, aku hitung ya. 1, 2. Buat slide yang kedua. Apakah sudah, Kak Adel? Oh, oke, sudah. Karena sesi dokumentasi juga sudah berakhir, sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada Kak Kartika Widiani yang telah menyempatkan waktunya, berbagi ilmunya, sharing dengan kami. Sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Enggak apa-apa. Kami juga sama-sama manusia, saya juga ada kesalahan. Mungkin kalau ada kesalahan dari seluruh rangkaian acara ataupun dari saya pribadi sebagai MC dan moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oh ya, untuk teman-teman bisa minta tolong untuk mengisi link mengenai kepuasan dari acara kami. Satu suara sangat berharga. Terima kasih. Nanti saya minta ya hasil rekapannya ya. Oh iya, siap, Kak. Thank you. Ada Fikri nggak? Fikri, terima kasih ya. Iya, ada Fikri, Kak. Iya. Nih, Mas PIC yang saya suka ributin. Terima kasih ya. Ini UB selanjutnya ada kuliah lagi yang lain? Short course yang lain? Oh iya Kak, untuk UB sendiri emang sebenarnya habis ini kita ada short course lagi. Dari IMGF-nya sendiri kan kita bernaung di bawahnya Ikatan Mahasiswa Geofisika. Emang nantinya mungkin nanti jam 3:30 nanti kita bakal ada short course lagi. Ya. Mungkin buat teman-teman yang SMIAGI UB mungkin bisa tinggal dulu sebentar di sini ya. Mungkin kita bisa berbincang-bincang dulu sama Mbak. Mbaknya mungkin kayaknya kalau ada waktu mungkin bisa kita berbincang-bincang sedikit. Boleh. Lagi lowong kok. Saya bentar ya, saya mau nyalain lampu. Di Bogor udah mau hujan nih kayaknya. Ya, kebetulan saya juga di Bogor, Kak. Oh, gimana sih? Saya Villa Ciamas, Kak. Mohon maaf, apakah kita tetanggaan? Iya,
Saya melihat CV kakak, wah kakak di Pagelaran. Oke, sepertinya kita tetangga ya. Gimana caranya?